Halo Sobat Agro, selamat datang di channel AgroZen ID, channel yang akan membahas masalah menarik dan tentunya up to date seputar pertanian. Kali ini bersama Adel, aku sedang berada di Pasar Bunga Rawabelong. Tentunya merupakan pasar bunga terbesar se-Asia Tenggara yang besarnya itu 1,4 hektar. Penasaran ada apa aja di dalamnya? Yuk simak video ini. Halo Sobat Agro. Nah, di sini kita udah kedatangan salah seorang narasumber yang pastinya kece banget nih. Kali ini aku sudah sama Pak Aris ya Pak ya, salah satu pedagang atau wirausaha yang menjual bunga di Rawabelong. Mungkin sebelumnya boleh nih Pak kita kenalan sama Sobat Agro karena kan belum tahu ya Pak ya. Boleh disebutin nama lengkapnya, terus juga latar belakangnya, dan mungkin sama ini kali ya, dulu udah ada pengalaman atau belum gitu berbisnis seperti ini. Saya Aris Mulyadi, pedagang wirausaha di bidang supplier bunga potong tepatnya di Pasar Bunga Rawabelong. Sebelumnya ada sedikit cerita, kalau awalnya mah kita bukan seorang pedagang, bahkan kita seorang pelaut. Seorang pelaut ya? Kita seorang pelaut, ada sudah malam melintang, kita sudah bosan dan kita coba untuk berwirausaha di bidang supplier bunga potong. Mungkin ini nyambung ke sini kali ya Pak, kan tadi Bapak sudah bilang nih, Bapak ini seorang pelaut. Nah, kira-kira bagaimana Pak awalnya membangun bisnis itu tuh atas dasar motivasi apa gitu Pak? Ya sebenarnya sih setelah kita keluar dari pelaut, kita pernah juga bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang kebun bunga potong. Pada waktu itu jabatan kita cuma seorang kolektor di accounting gitu. Setelah perusahaannya tutup, bangkrut, kita mau mencoba untuk berdiri sendiri, mandiri sendiri gitu dengan kemampuan yang ada gitu. Tapi semuanya itu juga kan berlatar belakang kita harus mengenal dulu petaninya, terus bunga yang kita mau jual seperti apa, terus masalah link untuk kita jual kemana. Berarti kalau itu udah dari tahun berapa ya Pak ya kira-kira? Awalnya diawalin kita dari 2008 sampai di 2021. Sebelumnya kalau misalkan untuk bisnis ini sendiri gitu Pak, awalnya apakah Bapak menjual hanya bunga potong saja atau udah sama dekorasi gitu-gitu Pak? Karena kan kalau dilihat sekarang udah ada dekorasi, udah ada bunga potong juga. Kebetulan karena kita juga di satu wilayah bunga Pasar Rawabelong ini mencangkup semuanya. Ada yang secara nggak langsung pendatang untuk dibuatkan hand bouquet atau bunga lempar pengantin. Ada juga bunga wedding, ucapan ulang tahun, ucapan duka, ya seperti itu. Jadi secara nggak langsung kita banyak rekan di sini. Artinya bisa itu kita buat semua gitu. Jadi aman ya? Aman. Cuma kita berprinsip ya kita akan buat sebagus mungkin. Mungkin selama 13 tahun ini gitu Pak, kan udah banyak nih yang dilalui, ada suka, ada duka. Ya kira-kira apa nih Pak kalau misalnya suka duka dari berbisnis seperti ini? Bisnis ini ya memang ada naik turunnya. Dalam arti kata naik turunnya ini kita berpedoman pada si petani. Kalau si petaninya memang tidak mencangkupi dunia pasar yang ada di Pasar Rawabelong, artinya itu menghambat banyaknya bunga. Udah gitu keperluan dari pihak pembeli kadang-kadang lebih banyak daripada bunganya, maka terjadilah harga tinggi. Tapi pada umumnya harganya mah biasanya standar. Hitungannya standar, pihak petaninya mencukupi, si pembelinya juga bisa menikmati, bisa membeli gitu. Ini Bapak tuh tidak menanam ya Pak, tidak menanam, tapi mengambil ke para petani. Iya, gitu. Kita sebagai suppliernya, sebagai tradernya. Kira-kira nih Pak kalau boleh tahu suppliernya petani itu dari daerah mana gitu Pak? Kebanyakan dari daerah Bandung. Oh Bandung. Nah tadi kan udah bahas suka duka nih Pak. Yeah. Kira-kira kalau kelebihan dari bisnis Bapak ini sendiri apa nih Pak? Alhamdulillah sih banyak kelebihannya. Kita dagang ini kan kita secara wajar aja lah gitu.
Kalau saya pribadi, kita main volume aja. Artinya volume, semakin kita banyak menjual kan semakin banyak hasil, ya gitu. Jadi kita memang tergantung juga dari petani. Kalau petaninya lagi mencukupi, itu volume kita akan sampai targetnya gitu. Tapi yang ditakuti kalau petaninya tidak mencukupi, kita kadang-kadang keluar dari target. Tapi kita berusaha juga sih dari petani-petani yang lain gitu. Jadi ya. nggak berhubungan dengan satu satu petani gitu. saja. Tapi pada umumnya semua petani yang ada di Bandung itu larinya ke pasar bunga raung dulu. Berhubung ini pasar bunga terbesar Terbesar se-Asia Tenggara, betul. Kalau misalkan tadi nih Pak, kita kan udah berbicara tentang demand dari para pengantin mungkin yang membutuhkan banyak bunga dan lain-lain. Nah, kira-kira pernah ada nggak sih Pak di suatu titik yang mana Bapak membutuhkan banyak sekali bunga, namun ketersediaan dari petaninya tuh belum bisa gitu Pak. Nah, apakah itu menjadi salah satu kekurangan bagi Bapak dalam berbisnis seperti ini atau ada kekurangan lainnya Pak? Iya, sebenarnya begini ya, kalau seandainya ada trouble seperti itu ya, kita hanya bisa memaksimalkan aja gitu. Ya kan, memaksimalkan dalam arti kata begini, kita kalau mau terima dekorasi atau wedding, kita kan lihat budget mereka gitu ya kan, kita bantu dengan budget mereka gitu. Tapi kita berusaha yang terbaik aja gitu. Kalau masalah teknik-teknik trouble yang lain ya kita bisa ganti dengan bunga-bunga yang lain kok. Nggak ada bunga yang satu kita kasih bunga yang ini, yang penting mereka jalan gitu. Mereka melaksanakan pernikahannya gitu dengan keindahan bunganya gitu. Oh, mungkin seperti misalnya juga bisa mengambil dari pedagang lain gitu ya Pak, atau menyarankan. Boleh kadang-kadang juga gitu, bisa kita saling bekerja sama. Nah, cuma ya kadang-kadang kita dibantu dengan PT. Ada PT yang mengelola juga bunga gitu ya kan. Jadi ada petani lokal, ada petani PT gitu. Kalau petani PT mungkin dia secara koordinasi untuk di kebunnya lebih kuat lebih kuat betul, dari kualitas, dari pupuk, dari lahan, dari apa, mungkin dia lebih baik dari petani yang lokal gitu aja sih. Jadi visinya memaksimalkan kebutuhan dari customer. Betul. Kalau misalkan untuk prospek nih Pak, kan di sini banyak banget ya kayaknya saingan bunga, pedagang dan lain-lain. Kira-kira kalau prospek atau peluang yang toko bunga ini perlu yang punya gitu Pak, kira-kira apa Pak? Saya rasa sih enggak sih. Kita juga di sini kan kita ada satu paguyuban, ada perkumpulan, ada persahabatan di sini. Jadi kita saling mendukung gitu. Kalau mereka nggak punya bunga yang kita dagang, ya kita boleh kita diambil sama dia. Begitu juga kita saling mendukung aja, saling memenuhi kebutuhan customer masing-masing gitu aja sih. Gitu. Tapi untuk persaingan harga di sini nggak ada. Karena harga ini udah ditentukan oleh pihak pasar. Oh, jadi harganya tuh kurang lebih mirip-mirip ya? Iya, kalau sedikit-sedikit ya agak tinggi ya mungkin dengan kondisi bunganya yang nggak ada gitu. Tapi kalau harga kita udah banyak ditentukan oleh pasar. Kalau misalnya ngomongin kendala nih Pak, kira-kira ada kendala lain nggak Pak selain yang tadi? Kendala lain ya untuk sekarang ini kita agak rasakan di COVID aja sih. Oh, mungkin karena pandemi. Jadi permintaan dari customer itu bisa menurun ya Pak? Menurun, karena apa? Kita kan banyak diperlukan di acara wedding. Karena weddingnya juga ditutup, gedung-gedung pada ditutup, hotel-hotel pada diminimalin gitu ya kan. Jadi itulah, jadi untuk COVID ini memang kita terasa. Jadi kalau kita hitung dalam 1 bulan, taruhlah kita 100% ya, kita dapetin itu kemampuan kita bekerja, paling kita dapat 40%, kita hilang 60%. Yang penting gini aja, kita nggak jatuh aja, kita bertahan aja dulu untuk kondisi seperti ini. Kita bertahan aja dulu, kita jalanin sama-sama, udah sama orang-orang pasar ini kita jalanin sama-sama. Yang penting kita nggak jatuh aja, yang penting kita tetap stay aja gitu kan. Mungkin ini juga kali ya Pak, untuk terkait sekarang kan COVID kiranya udah agak membaik ya. Dan juga orang-orang yang menikah tuh juga udah banyak yang mulai itu ada pengaruhnya itu ada pengaruh. Jadi nambah ya? Ada nambah, cuma yang nggak maksimal banget. Betul ya. Ada sih perbedaan antara yang kemarin COVID sama setelah di PSBB ini udah direnggangin ya, kita udah ada gitu, udah ada hasilnya lah, walaupun cuma 10-20% udah ada peningkatannya gitu, mungkin tadi kan Bapak telah bilang juga ya ada tentang pandemi itu membuat penghasilan turun dan sebagainya macam. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira omset Bapak dalam sebulan? Kalau orang dagang ya kita nggak bisa tentuin dalam maksimalnya berapa ya. Kalau dipukul rata-rata, kita bisa lah tembus di angka 120-an satu bulan. Hitungannya 1 bulan 120 sampai 150.
itu sebelum COVID gitu. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Nah, setelah COVID pandemi ini melanda di kita gitu, kita paling maksimal ya sekitar 60-70 lah gitu. Mungkin Sobat Agro tadi ngerasa wow pendapatannya juga lumayan cukup banyak ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah mungkin Sobat Agro juga penasaran nih Pak, karena segitu banyaknya kira-kira media pemasarannya itu dari mana aja sih Pak? Media pemasaran kita ada beberapa sih teknik dari kita menjual ya. Nah, artinya gini, pertama kita prioritasin orang pendatang tamu yang mau membeli di pasar. Hal yang pertama yang kita utamain. Yang kedua kan kita masing-masing punya customer. Iya, Mau langganan, ya, artinya langganan. Ada langganan hotel, ada langganan dekorasi, ada langganan floris ada gitu. Jadi kita ada sistem link untuk jual keluar gitu. Tapi kalau mereka sudah paham dengan bunga kita, dengan kualitas bunga kita, dengan harga kita, dia akan langsung hubungan kontak lewat WA. Mungkin kalau itu kan tadi medianya kayak Media. kalau misalkan Bapak udah pernah belum sih ngirim kayak misalnya keluar negeri kah, mengekspor dan sebagainya macam? Iya, paling kita keluar kota. Keluar kota. Keluar kota kayak Balikpapan, kayak di Kalimantan, pokoknya Sumatera, Padang gitu ya, Bali gitu. Kadang-kadang mereka minta kirim bunga kan dari Jakarta. Kita terbang nanti ke sana gitu. Mungkin tapi kalau keinginan atau harapan untuk ekspor ada mungkin ya Pak ya ke luar negeri? Ada sih, cuma kan itu kan proses untuk bikin siupnya atau apa kan terlalu berat ya. Kita berat cukup ya, dengan yang ada aja lah kita jalanin ya. Kita dengan ada di sini ya kita jalanin di sini. Nah mungkin buat Sobat Agro nih bisa jadi referensi kalau misalnya kalian butuh bunga bisa aja datang langsung ya Pak Iya, ya, datang ke langsung. tokonya ya, Atau supaya lebih memudahkan. atau paling enggak ya punya nomor kontak lah sama orang-orang pasar gitu. Siap. Mungkin ini kali ya Pak, kalau misalnya untuk harapan gitu Pak, untuk bisnis Bapak ke depannya, kira-kira Bapak punya harapan apa sih Pak? Ya kalau harapan saya mah ya satu ya pandemi ini cepat berakhir, iya, betul. cepat berakhir gitu. Soalnya kalau kita kan memang gimana sih, memang mengganggu sekali gitu. Kalau masalah di pasar, kita sudah tahu sepi ramenya kita udah paham banget gitu. Mungkin untuk Bapak, apakah ada tips and trick gitu Pak untuk memulai bisnis tanaman seperti ini? Iyalah, kita harus punya lah. Paling tidak kan kita harus punya strategi. Iya. Strategi dalam arti kata bukan kita cuma menjual aja. Kita harus bisa cara kita merawat bunga. Gitu. Sobat Agro. Jadi kita merawat bunganya dulu yang kita bisain gitu. Kalau masalah kita jual ya kita bisa belajar marketing dan sebagainya. Cuman itu kita merawat bunga mahal ya Pak ya. Kita merawat bunganya mahal gitu. Artinya kita tahu karakter bunga ini, kita tahu. Itu aja sih gitu. Bukan hanya sekedar jual gitu. Siap. Gitu. Mungkin terima kasih banyak ya Bapak telah bersedia diwawancara pada kali ini. Semoga infonya bermanfaat untuk Sobat Agro dan mungkin untuk Sobat Agro yang ingin berbelanja ya ke toko Bapak apa tuh Pak? Bisa disebutin? Alika Flora. Alika Flora. Iya, kita di Alika Flora. Untuk gedungnya gimana Pak alamatnya? Blok B nomor 3. Blok B nomor 3. Nomor 3. Oke. Terima kasih kepada Sobat Agro yang telah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video-video menarik yang ada di AgroZine ID dan sampai jumpa di next video. Bye.